Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Boboto Sadayana. Semoga saudara diberikan kesehatan walafiat. Amin ya robbal alamin. Eh, Rambutku baru. Baik teman-teman semua, kita ngobrol-ngobrol mengenai Persib Bandung ya. Ada informasi apa aja ataupun mungkin kita asumsikan ada opini-opini apa aja mengenai Persib Bandung. Pada video kali ini aku mungkin akan sedikit berasumsi mengenai Persib Bandung soal pemain. Kita ketahui bahwa Persib saat ini kan dihuni apa ya, slot asingnya penuh ya. Empat asing non Asia, terus dan ada ASEAN juga. ASEAN-nya kita ada 5+1 ya, 5+1 ASEAN. eh ada satu pemain yaitu Levi Madinda. Dia adalah salah satu pemain asing yang diplot untuk menggantikan siapa, Tyron. Bahkan Levi itu didatangkan di menit atau di akhir-akhir bursa penutupan pendaftaran pemain. Bahkan ya karena mepet ya, ini menjadi sebuah gambling juga, menjadi sebuah perjudian bagi Persib untuk mendatangkan Levi. Artinya ya daripada pemain asing kurang, ya udah pakai Levi Madinda aja gitu. Dan statusnya pun juga dia sebagai pemain pinjaman dari Johor Darul Ta'zim. Bahkan di Johor pun juga dia dipinjamkan ke apa ya, Kuala Lumpur atau Sabah atau apa, pun di Liga Malaysia. Bahkan di Johor pun dia dipinjamkan ya, dengan dan Persib meminjam kembali Levi dengan status ya hanya sampai putaran pertama. Ya ada opsi untuk diperpanjang peminjaman atau mungkin juga akan di apa ya, dipermanenkan. Tapi saya melihat sepertinya tidak akan sampai untuk dipermanenkan. Kalaupun akan lanjut di peminjaman, lanjut Levi ya, sepertinya tidak akan permanen tapi dengan status diperpanjang peminjamannya. Sebab ada beberapa faktor, seperti Levi itu kan pemain yang didatangkan bukan atas rekomendasi pelatih. Dia datang ketika Luis Milla sudah tidak ada, dan datang setelah Bojan Hodak datang. Jadi ya dia hanya untuk saya melihat untuk apa ya, sebat hanya didatangkan oleh manajemen untuk mengisi kekosongan. Dan saya melihat Levi kalau ingin diperpanjang, dipermanenkan, yang mesti menunjukkan penampilan yang lebih baik. Dan sejauh ini saya melihat Levi sangat baik penampilannya, bahkan dia menjadi man of the match 2 kali beruntun di pertandingan Persib. Dan itu yang menentukan man of the match kan dari Liga ya. Pertama ketika melawan Persikabo dan kemarin melawan Bayangkara FC. Walaupun emang Madinda bahkan saya melihat tidak pernah main full 90 menit, pasti dia akan diganti di menit 60, 70, 70-an. Nah, terus ada pemain lagi, sempat dirumorkan siapa, William Perwim ke Persib, akan masuk ke Persib. Ini menjadi sebuah berita bola panas. Bahkan di sosial media Persib, akun-akun Persib juga mengangkat, tapi di sosial media resminya Persib tidak. Saya rasa ini menjadi hanya sebatas gorengan media aja. Sebab Pewim itu kan bahkan kemarin melawan PSM Makassar, melawan Ponnya dia tidak dimainkan. Udah beberapa kali pertandingan dia tidak dimainkan. Tidak tahu seperti apa, apakah ada masalah dengan manajemen, karena kita ketahui akhir-akhir ini PSM memiliki masalah gaji di skuadnya. Mungkin itu salah satu menjadi faktor ya, mungkin juga ya masalah. Tapi saya rasa kalau Perwim itu, saya sebagai pribadi Boboto kurang setuju kalau supaya Persib mau merekrut Perwim. Pertama dari segi usia sih, saya melihat emang dia masih bagus ya, kuat dalam pegang bola, tapi dari segi usia dia sudah tidak seproduktif awal-awal di PSM Makassar.
itu tidak seproduktif di PSM, dan dia sudah usia di atas 30, udah 35 atau berapa gitu saya lupa ya. Dan ini hanya gorengan media aja, dan sebetulnya Persib juga masih mikir-mikir juga kalau seumpama mau ambil Pluim. Bahkan konon katanya ketika Boyan Hodak di PSM, Pluim itu hampir didepak oleh Boyan Hodak. Artinya ketika usia masih lebih muda juga di PSM, Boyan Hodak tidak cocok dengan Pluim, apalagi yang saat ini sudah lebih tua ya. Artinya nggak mungkin lah Boyan Hodak akan ambil Pluim ya. Terus yang berikutnya adalah soal formasi pemain. Kita ketahui Luis Milla mendatangkan Thailand, dan dia hanya bermain satu kali melawan Madura United, tapi habis itu dia cedera dan dia berobat pemulihan cedera di Spanyol. Nah disitulah Madinda didatangkan. Yang jadi pertanyaan, apakah Tyron akan diambil kembali oleh Persib Bandung ketika di putaran kedua dan kemungkinan juga akan sembuh? Saya rasa tidak akan ya, tidak akan kembali diambil, karena sejauh ini pertama ya Boyan Hodak juga tidak tahu seperti apa kualitas si Tyron ini karena belum pernah dipegang, dan juga ya sudah ada Revi Madinda yang dimana Boyan Hodak sudah beberapa kali memainkan Revi Madinda dan penampilannya bagus. Mungkin yang jadi bahan pertimbangan, Revi juga sudah bagus dalam adaptasi. Kalau Tyron kan belum tahu juga. Artinya kalau Tyron ini saya melihat tidak akan diambil oleh Persib kembali, karena ya nggak tahu ya, sepertinya akan begitu. Artinya ini menjadi sebuah bola panas di kalangan bobotoh akun-akun media Persib soal tiga pemain ini ya. Artinya yang mengisi gelandang, bahkan yang akan mengisi pemain tengah. Yang jadi pertanyaan lagi adalah, apakah Persib membutuhkan pemain baru di putaran kedua? Nah itu, karena putaran kedua udah mau selesai, dan besok bulan Oktober adalah bulan terakhir di putaran pertama, 3 sisa 4 pertandingan. Sejauh ini saya rasa mungkin Coach yang melihat Persib tidak terlalu membutuhkan pemain tambahan dia. Artinya di setiap ini sudah ada yang bisa membackup ketika pemain inti cedera. Di striker kadang ya bisa ada Ezra Valian, ada Ciro, David Silva. Di gelandang juga ketika Beckham gak ada ya tetap ada Mandinda, ada Kroos, Ahmad Irianto, Abdul Aziz. Di kiper juga sama-sama bagus. Saat ini ya skuad Persib Bandung antara pemain inti sama lapisnya sama-sama baiknya ya. Saya rasa di putaran kedua mungkin saya beranggapan akan ada penambahan pemain, tapi kalau saya menganggap tidak terlalu butuh. Ya kita lihat seperti apa Boyan Hodak akan bereaksi di putaran kedua nanti. Itu teman-teman semua mengenai ini ya, asumsi-asumsi Persib Bandung, dan next match kita akan melawan Persita Tangerang, dan kita nantikan apakah Boyan Hodak akan kembali memberikan magisnya dan membawa Persib konsisten di setiap olahraga. Sampai jumpa, sampurasun, hatur nuhun, sarawasna, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.